warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Winandar Adi Saputra, mahasiswa D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap dari kelas TM 3W dengan nomor induk mahasiswa 180203044. Pada tugas UTS mata kuliah Kelistrikan Mesin Perkakas ini, saya akan menjelaskan materi tentang sensor dan transducer. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk like video ini. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Adapun jenis-jenis sensor, yaitu sensor cahaya, sensor tekanan, sensor proximity, sensor ultrasonik, sensor kecepatan, sensor magnet, dan yang terakhir yaitu sensor suhu. Yang pertama, sensor cahaya. Sensor cahaya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu fotovoltaik atau sel solar, berikutnya fotokonduktif, dan yang terakhir yaitu fotolistrik. Fotovoltaik atau solar cell berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari, tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Adapun simbol solar cell seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Prinsip kerja dari fotovoltaik sendiri yaitu bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Hubungan PN sendiri yaitu hubungan antara anoda dan katode. P sebagai anoda dan N sebagai katode. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Yang berikutnya fotokonduktif. Berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Tipe-tipe fotokonduktif antara lain yang pertama LDR atau Light Dependent Resistor, berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. Simbol LDR seperti yang ditampilkan pada gambar. Kedua, fotodioda. Berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Fotodioda sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya pada fotodioda ini adalah dipasangnya sebuah lensa pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol fotodioda adalah seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Prinsip kerja dari fotodioda sendiri yaitu energi pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Yang ketiga, fototransistor, yaitu berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya, pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN. Simbol fototransistor seperti yang ditampilkan pada gambar. Yang berikutnya, sensor tekanan. Sensor tekanan. Sensor ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tekanan pengantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penambangnya. Bentuk dari sensor tekanan seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Yang berikutnya, sensor proximity. Sensor proximity merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronik solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan, kimia, dan korosif yang berlebihan. Bentuk dan ukuran dari sensor ini dapat dilihat seperti berikut.
Yang berikutnya yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindaraannya. Bentuk dari sensor ultrasonik seperti pada gambar. Perbedaan waktu antara gelombang suara yang dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindera diantaranya adalah objek padat, cair, butiran maupun tekstil. Yang berikutnya yaitu sensor kecepatan. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Gambar dari sensor kecepatan adalah seperti berikut. Yang berikutnya yaitu sensor magnet. Sensor magnet atau disebut juga relay buluk adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran, seperti layaknya saklar dua kondisi, yaitu on atau off, yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Adapun gambaran dari sensor magnet adalah seperti berikut. Yang berikutnya yaitu sensor suhu. Terdapat 4 jenis utama sensor suhu yang umum digunakan, yaitu thermocouple, berikutnya resistance temperature detector atau RTD, berikutnya thermistor, dan yang terakhir yaitu IC sensor. Pada pembahasan yang pertama, thermocouple berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 300 derajat Fahrenheit sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas, keramik yang lebih dari 3000 derajat Fahrenheit. Thermocouple dibentuk dari dua buah pengantar yang berbeda jenisnya, misalnya besi dan konstanta, dan dililit bersama. Prinsip kerja dari thermocouple adalah jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka pada kedua ujung pengantar yang lain akan muncul beda potensial. Berikutnya yaitu thermistor atau thermal resistor. Berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin kecil resistansi. Simbol dari thermistor dan gambar dari thermistor sebagai berikut. Cara kerja dari thermistor, yaitu saat temperatur masih dingin, hambatan thermistor sangat besar dibandingkan dengan R2, sehingga transistor dalam kondisi pengantar, lalu relay kontak berhubung dan heater pemanas menghasilkan panas. Akan tetapi, ketika ruangan menjadi panas, thermistor juga ikut panas sehingga hambatannya turun. Hambatan paralel thermistor dengan R2 menjadi kecil, sehingga tegangan bias TR juga kecil, mengakibatkan TR dalam kondisi cut off. Relay tidak kontak dan heater tidak bekerja. Akibatnya, suhu ruangan turun. Demikian seterusnya proses akan berulang dari awal dan suhu ruangan menjadi konstan. Yang berikutnya yaitu RTD atau Resistance Temperature Detector. Berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, resistansinya semakin besar. Berikut adalah gambaran dari RTD. Prinsip kerja dari RTD yaitu bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan adalah 0 volt. Keadaan ini disebut keadaan setimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistansinya juga berubah, sehingga jembatan tidak dalam kondisi setimbang. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara titik A dan titik B. Begitu juga yang berlaku pada keluaran penguat diferensial. Yang berikutnya yaitu IC LM35. Berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu.
Sensor ini mampu bekerja pada rentang suhu minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tegangan keluaran dapat diatur 0 volt pada suhu 0 derajat Celcius dan ketelitian sensor ini adalah kurang lebih 1 derajat Celcius. Dan berikut contoh gambaran dari IC LM35. Pembahasan yang berikutnya yaitu transducer. Transducer berasal dari kata transducere dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor, karena bagian ini dapat mengira suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Berikut gambaran umum input-output transducer yang meliputi radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetik, dan kimia. Contoh paling sederhana dari transducer adalah LED atau Light Emitting Diode yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Adapun contoh sederhana dari sensor adalah sensor yang digunakan dalam mobil dan sepeda yang dapat mendeteksi sentuhan dan mengaktifkan sirene. Nah, transducer dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transducer pasif, yaitu transducer yang dapat bekerja apabila mendapat energi tambahan dari luar. Yang kedua yaitu transducer aktif, yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Adapun tips dalam pemilihan transducer antara lain pertama yaitu kekuatan, kemudian linearitas. Linearitas yaitu hubungan antara output dan input dapat diwujudkan dalam persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, stabilitas yang tinggi, kemudian tanggapan dinamik yang baik, kemudian repeatability. Repeatability yaitu pengukuran terhadap seberapa baik output yang dihasilkan ketika diberikan input yang sama beberapa kali. Dan yang terakhir yaitu harga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan tadi, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.